Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sepuh, bini sepuh, sesepuh, khususnya ibu kita semua yang tercinta, Ibu Hajjah Sinta Nuriyah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa adik-adikku, Gus Durian se-Indonesia sampai Malaysia yang hadir, yang baik, rahimahumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan dan ikut dalam acara yang luar biasa, Temu Nasional Gus Durian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah dan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Di ruangan ini mulai semalam sampai hari ini saya merasa Gus Dur hadir. Saya bersama Gus Dur sejak tahun 60-an. Jadi banyak yang belum lahir. Saya tidak tahu, salah satu yang sampai sekarang menjadi misteri, ketika saya bertemu dengan Gus Dur seperti sudah mengenal saya. Gus Dur seperti sudah mengenal saya lama sekali. Beliau sudah datang di Mesir lebih dahulu, kira-kira setengah tahun. Saya datang, beliau menjemput saya, padahal saya belum kenal beliau. Beliau menjemput saya di Port Said. Dia kasih makan saya selama saya belum dapat beasiswa. Tapi itu tidak penting. Yang penting karena saya di depan para tunas-tunas yang ingin melanjutkan perjuangannya Gus Dur, saya harus, dan ini harap Anda catat, kunci kalau Anda sekalian mau mengikuti jejak Gus Dur, pertama, rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Gus Dur mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari rahmat dari Allah Ta'ala itu beliau merahmati sekalian umat Islam. Ini kunci yang kedua. Karena itu Gus Dur concern yang luar biasa adalah soal kemanusiaan, nomor satu, baru kebangsaan, baru yang lain-lain termasuk ke NU-an segala macam. Jadi kalau kita bicara soal ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Banyak di antara kita yang mandek di bawah-bawah ini. Gus Dur sudah ukhuwah basyariyah. Karena kemanusiaan, dan ini saya kira penggerak Gus Durian ini juga sangat cerdas sekali melaksanakan temu nasional ini pada bulan Rabiul Awal, Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena intelektualitasnya Gus Dur, kecerdasannya Gus Dur, dan lain-lain sebagainya, orang lupa bahwa Gus Dur itu hanya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma hampir semua orang Islam mengaku seperti mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikutinya itu macam-macam. Ada yang mengikuti ibadahnya, ada yang mengikuti zuhudnya, bahkan ada yang mengikuti hanya potongan rambutnya saja. Mohon maaf Mas Syafiq ini mencerna. Ya, itu semua ingin mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah mentakdirkan Gus Dur ini meniru Kanjeng Nabi, seperti halnya Kanjeng Nabi diberikan oleh Allah sendiri. Seperti yang Anda sekalian sudah hafal semua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Kanjeng Nabi terlalu jauh, kita bisa melihat Gus Dur yang dekat. Yang ditiru adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang azizun alaihi ma'anittum. Kalau Anda membaca terjemahan Kementerian Agama, insya Allah nggak paham sampean. Karena Quran terjemahan Kementerian Agama itu terlalu letterlock, harfiah. Mungkin timnya khawatir dosa kalau diterjemahkan bebas. Jadi di sana diterjemahkan oleh Kementerian, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Sampai di sini sampean paham? Apa? Karena itu letterlock sekali. Kalau dibebaskan azizun alaihi ma'anittum, berat terasa bagi Rasul, ma'anittum, sesuatu yang memberatkan kalian semua. Itu kalau diterjemahkan bebas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditirukan Gus Dur, berat baginya penderitaanmu itu umat. Berat terasa itu artinya tidak tahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahan melihat penderitaan umat yang bodoh dikasih pelajaran, yang sesat ditunjukkan jalan, yang lapar dicarikan makan, dan seterusnya, karena tidak tahan melihat penderitaan umat. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, sangat penuh perhatian. Maka saya katakan tadi kuncinya adalah rahmat, karena kan siapa namanya Gus Dur itu menyintai, mengasih sayangi semua orang, karena persaudaraannya adalah kemanusiaan tadi itu. Semua orang dalam berbagai macam atribut, potongan dan pakaiannya,
Karena beliau juga tahu innallaha la yanzuru ila aswabikum. Banyak kiai-kiai yang masih melihat-lihat itu. Saya masih ingat ketika Gus Dur menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, kemudian jadi juri Festival Film Indonesia. Ada kiai yang kiai kok begitu, malah ada yang mengistilahkan Dewan Kesenian itu Dewan Ketoprak. Kiai kok jadi pengurus ketoprak gitu. Gus Dur tidak pernah melihat orang dengan atributnya. Orang kok begitu, orang kok begitu. Semua orang. Karena memang Gus Dur itu, ini nanti akan, kalau saya tidak lupa akan saya beritahukan kepada Anda kenapa Gus Dur lain dengan yang lain. Karena beliau memang lain. Beliau istiqomah di dalam memegang persaudaraan kemanusiaan. Beliau istiqomah di dalam berjuang. Beliau istiqomah di dalam mengasihi orang lain. Dan beliau istiqomah belajar. Banyak orang yang baru tamat sanawiyah saja sudah berhenti belajar. Akhirnya jadi ustadz-ustadz yang meresahkan umat. Gus Dur itu orang menyangka masing-masing menduga sendiri-sendiri. Gus Dur ini wali, Gus Dur ini intelektual, Gus Dur ini jenius, Gus Dur ini. Karena beliau mempunyai banyak. Ketika kita berbicara tentang budaya, tentang politik, kita lupa bahwa Gus Dur itu kiai yang menguasai khazanah keilmuan klasik maupun modern. Beliau ada yang tahu bahwa Gus Dur itu apal Tanwirul Qulub. Sampean kitabnya aja nggak tahu. Apa? Saya tahu sendiri, Gus Dur itu semuanya dibaca, termasuk muka saya juga dibaca. Bukan hanya baca kitab, muka saya dibaca. Dia bisa membaca, kamu ini sedang nggak punya duit toh. Dia membaca. Saya mulai beliau membaca sambil gelantungan di bis sampai tahu beliau membaca begini, masih membaca dekat sekali ini, karena netranya sudah terlalu bermasalah karena banyak membaca dan di tempat mana. Salah satu barokahnya Gus Dur, saya dekat Gus Dur itu, saya jadi suka membaca juga. Asalnya enggak. Saya kalau pergi dengan Gus Dur, dan Gus Dur itu sangat suka pergi dengan saya, enggak tahu sebabnya apa. Itu di mana-mana dia bawa buku. Nunggu bis, naik bis, antri karcis bioskop. Itu sambil baca. Lah kalau baca belum titik, kawan seiringnya yang menyertai dia dari rumah, dari asrama, dibiarkan nganggur bloko-bloko. Saya prong-prong, ini piye to, aku dijak mlaku-mlaku kan kene dinjarno ae. Nanti kalau titik baru diajak ngomong saya. Wah ini kalau begini saya kalau rugi
rugi saya ini. Maka lain kali ketika dia ngajak pergi, saya bawa buku. Jadi kalau dia baca, saya baca. Beliau sudah selesai, saya belum, saya diamkan aja. Jadi dari kasih sayang tadi, dia mengasihi semua orang, mempunyai wawasan sedemikian luas, tentu membaca. Karena itu jadi Gus Durian ini perlu diajari untuk senang membaca dan cara membaca yang benar, supaya banyak yang diketahui, sehingga semua orang-orang penting, orang-orang hebat, kalau Anda selidiki pasti dia tukang baca. Dan Gus Dur mungkin saingannya membaca itu hanya Bung Karno. Gus Dur kenal seluruh presiden di dunia, tidak hanya Amerika, mulai Washington sampai belakang-belakang, karena beliau baca semua. Beliau ngerti sejarahnya ulama-ulama abad kesekian, mulai abad pertama, abad ke-7 sampai belakangan Imam Nawawi, karena beliau membaca. Jadi ini tolong dicatat, membaca ini dijadikan agenda Anda sekalian untuk melengkapi perjuangan Anda meneruskan perjuangannya Gus Dur. Ini penting sekali. Dengan membaca dan atau dengan istilah saya selama ini adalah terus belajar. Gus Dur itu mulai belajar dari pesantren-pesantren. Beliau adalah sisa-sisa Laskar Panjang, sisa-sisa kiai kuno yang suka mondok di sana. Beliau mondok di Tambak Beras, mondok di Tebuireng, mondok di Denanyar, mondok di Tegalrejo, mondok di Kerapiak, mondok di Sarang. Dulu memang kiai yang zaman kuno itu mempunyai tradisi mondoknya terus menerus, karena misalnya di Tebuireng takhasusnya adalah hadis, di Kerapiak Al-Quran, di sini jadi diratani oleh siapa namanya Gus Dur. Padahal ya Habib, ini Habib Hilal Al-Aidid, ditunggu semalam untuk membaca puisi, datangnya baru sekarang. Jadi dari sekian banyaknya yang saya sampaikan tentang Gus Dur, ada satu yang ini memang berat, tapi ini juga harus diperhatikan, yaitu istiqomah. Sampean catat, istiqomah. Gus Dur itu istiqomah di dalam belajar, istiqomah di dalam berbuat baik kepada orang, istiqomah dalam mengasihi sesama, istiqomah di dalam berjuang untuk negerinya, istiqomah dalam segala hal. Tapi berat sekali. Jadi yang terberat yang saya lihat
pelajaran yang berupa Gus Dur itu adalah istiqomah ini. Karena kita biasanya sering kelelahan. Pertama-tama kita semangat, setahun 2 tahun semangat, 3 tahun masih semangat, 4 tahun sudah mulai kurang semangat, 6 tahun sudah tidak karu-karuan, masih Joko semangat, dapat istri rodok semangat, punya anak Mbak bisa. Saya itu dengan Gus Dur itu dulu kalau saya ke Jakarta itu njujuknya, apa bahasa Indonesianya njujuknya itu. Kalau saya ke Jakarta, ini mesti wong Jawa kabeh, njujuknya itu mesti ke rumah Gus Dur. Boleh tanya Bu Nuriyah, boleh tanya Alisa. Saya berhenti tidak ke tempat Gus Dur itu setelah Gus Dur di istana. Enggak berani saya ke istana. Meskipun tidak ada pengawalnya. Gus Dur dulu itu pindah-pindah kayak kucing anak-anak ini, pindah di Cilandak, pindah di sana. Setiap kali saya ke Jakarta saya cari dan saya nginep di sana. Biasanya ya kamarnya Lisa dan adik-adiknya itu diperuntukkan saya. Ini anak tidur sama ibunya, ngobrol dengan Gus Dur. Dari mulai beliau pindah-pindah itu sampai beliau ke istana tidak berubah sikapnya. Itu yang saya katakan istiqomah. Tidak berubah sikapnya, tidak berubah cara pandangnya, tidak berubah semangatnya untuk mengasihi sesama. Sejak tinggal tempat yang Anda bayangkan saja, sekian bulan, tidak sampai tahunan pindah lagi ke sana, pindah lagi. Itu ketika ngobrol sama dengan ketika kita ngobrol di Mesir dulu. Yang dibahas tentang manusia, tentang Indonesia. Sampai beliau masih sehat dulu. Gus Dur itu najis sekali. Ketika di Mesir najis sekali. Kalau mau pergi kemana-mana, beliau nyetrika dulu. Wah, rapi sekali. Saya nyompros sekali. Belakangan beliau nyompros, saya rada najis. Beliau najis lagi ketika jadi presiden. Najis lagi. Itu pun berkat perjuangannya kawan-kawan yang memang mempengaruhi beliau untuk bisa najis. Sebelumnya Gus Dur itu jadi narasumber seminar ke seminar itu gelantungan di atas bis, pakai baju batik kutungan yang seminggu enggak salin itu. Tapi begitu beliau najis, beliau jadi presiden. Itu tidak pernah goyah, tetap pandangannya, tetap pikirannya, tetap perjuangannya, tetap. Sampai sakit, sampai di rumah sakit itu kerap kali lari dari rumah sakit untuk keperluan kemanusiaan, untuk keperluan kasih sayang.
Saya kalau lihat kiprahnya kadang-kadang beliau dari luar negeri datang ke airport, nanti dari rumah dibawakan koper lagi untuk pergi ke daerah mana ya. Pernah dari Amerika langsung Tulungagung. Ini enggak, akal saya enggak nutuk ini biasanya. Tahan pada apa itu? Tidak pernah lelah. Itulah istiqomah yang seperti itu, yang berat sekali. Bahkan saya sering sok nasihati beliau, Gus, Pak, meskipun sampean itu ingin khidmah kepada masyarakat yang badannya sendiri juga dikasih hak, saya tak dalili barang, innali jasadika alaika hakun, Gus. Saya tahu kalau dia sudah ngelotok itu, tapi ya ben tak elingno, innali jasadika alaika hakun. Ya aku udah tahu. Karena apa yang dipikirkan, fokus daripada Gus Dur itu kemanusiaan dan paling tidak kebangsaan. Jadi yang lain-lain itu bagi beliau kecil. Oh, kecil. Bahkan ngantek ngurusi NU itu kecil. Kecil. Ngurusi politik kecil. Saenake ngono ae. Gini aja kok repot. Itu kan begitu aja kok repot, itu menunjukkan bahwa beliau memang menganggap kecil semuanya. Kecil. Sementara kita ini menganggap itu sudah luar biasa. Wah, ini perkara gede ini. Ya kecil. Saya pernah tahun 70-an Jakarta diajak ngelencer beliau nyetir sendiri. Nggak tahu itu mobilnya siapa. Nyetir sendiri. Padahal beliau ini sudah nggak begitu melihat. Nyetirnya itu juga tidak seperti pekerjaan yang berat gitu kan. Ayo makan. Berarti nanti kok kayak orang nyengklak sepeda ontel aja ini. Lah betul, naik ke trotoar yang di tengah jalan. Gus enggak usah nyetir lagi, Gus. Saya tak belajar nyetir, nanti saya yang nyetir aku. Sampean ini ada orang nyetir munggah trotoar saja sudah gugup gitu. Sampean kalau naik mobil sama Mbah Wahab tambah ngompol sampean. Gimana Gus? Saya itu pernah Kiai Wahab Hasbullah Ayarham nyetir mobil di daerah ini, mau pulang ke Jombang, tanya saya, Man, Dur, ini sungainya sebelah kanan pas sebelah kiri? Sudah Mbah, saya saja yang nyetir Mbah. Saya ketakutan, nyetir kok pakai selawat itu gimana? Jadi ini kok jadi kemana-mana ini gimana ini? Saya menceritakan semua ini ya itu sebagai nasihat saya kepada Anda yang ingin mengikuti Gus Dur. Pertama, sampai berusaha istiqomah. Untuk bisa istiqomah ini harus jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal yakin tidak akan bisa istiqomah, tidak bisa adil. Syarat adil dan istiqomah adalah tidak berlebih-lebihan. Perhatikan Gus Dur selama ini tidak pernah marah sama orang, lalu ngantek ngempu-ngempu,
Enggak. Memandang hak semuanya sederhana saja. Sampai istana ya sederhana saja. Oh enggak kok terus pokok. Pokoknya jadi presiden top. Wah, aku sak ngisore kabeh enggak. Biasa-biasa saja. Katokan cekak. Enggak berlebih-lebihan. Supaya bisa istiqomah. Semangat ya semangat, tapi harus dibatasi dengan batas yang tidak berlebih-lebihan. Ini istiqomah. Termasuk istiqomah di dalam belajar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang saya kira juga dipegang oleh Gus Dur. Orang itu akan tetap pandai selama dia masih belajar. Begitu dia berhenti belajar dan merasa pandai, mulailah dia bodoh. Istiqomah dalam belajar. Ini yang saya peroleh dari Gus Dur. Saya sudah pernah berkata pada waktu haul pertama Gus Dur di Ciganjur, saya mengatakan saya dengan Gus Dur itu hampir sama pikiran. Bedanya cuma satu. Bedanya apa? Gus Dur berani, saya tidak begitu berani. Kenapa Gus Dur berani? Kenapa Gus Dur berani dan kita tidak? Karena makomnya Gus Dur yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini berat lagi, tidak akan saya sampaikan ini untuk nutup omongan saya. Ini Pol. Gus Dur tidak takut sampai bully, sampai cemooh, sampai apapun, asal Tuhan tidak membuli, tidak mencemooh, tidak memarahinya. Ini juga berat. Sudah jam 12:30. Saya kira sudah terlalu panjang. Jadi sekali lagi istiqomah, tetap belajar dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, supaya kuat Anda sekalian berjuang untuk kemanusiaan, berjuang untuk menerapkan, melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Gus Dur, yaitu mengasihi sesama dengan cara apapun yang Anda miliki. Anda punya ilmu, berikanlah ilmu. Anda memiliki apa saja untuk sesama. Saya kira itu terakhir. Marilah kita sekali lagi dengan tulus hati membaca suratul Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nisa'i wa dzurriyyati wa sahabatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa tabi'ina wa tabi'ihim la yaumil. Dan khususnya untuk Gus Dur dan guru-gurunya, orang-orang tuanya, usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala. Betapapun kemampuan kita sendiri, jangan pernah lupa memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin untuk terus memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.